Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, insyaallah di video kali ini aku bakalan share sedikit mengenai 3 hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena kan sekarang memperingati Isra Mi'raj ya. Jadi saya akan sedikit membahas mengenai 3 hikmah. Semoga video ini bermanfaat teman-teman, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada suatu malam tanggal 27 Rajab pada 10 tahun kenabian Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan hambanya yang terkasih. Siapa yang hambanya itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang kemudian naik ke langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha, yaitu tempat tertinggi. Nah, pasti teman-teman sudah mengetahui ya mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Nah, karena kan hampir seluruh umat Islam di Indonesia memperingatinya, namun ada kalanya di antara kita mengetahui ini, kenapa sih Allah memberangkatkan hambanya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas secara singkat hikmah di balik peristiwa yang mulia, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuannya membahas hikmah di balik peristiwa ini yaitu supaya kita lebih meyakini bahwa setiap kejadian dan peristiwa pasti ada hikmah yang terkandung untuk orang-orang yang berakal dan berpikir. Nah, makanya di sini saya akan membahas 3 hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu diturunkannya perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Sesampainya Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha dan menghadap kepada Allah, Rasulullah diberikan syariat untuk menunaikan sholat 5 waktu kepada Nabi dan umatnya. Nah, perintah sholat yang diterima oleh Rasulullah dan menjadi salah satu peristiwa atau perintah yang dipegang erat dan Rasulullah teguhkan kepada umatnya agar jangan lalai dalam melakukan ibadah. Kenapa? Karena ibadah sholat adalah tiang agama yang menjadi kunci diterimanya amalan-amalan, hingga Nabi Muhammad berpesan pada detik-detik meninggalkannya. Nah, yang kedua yaitu hikmahnya Isra Mi'raj bukan sebuah peristiwa sederhana, tetapi peristiwa yang menampakkan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan di Quran surah Al-Isra ayat 1 dan Quran surat An-Najm ayat 13 dan 18. Teman-teman bisa melihat atau membuka mushaf dulu untuk melihat surat Al-Isra ayat 1 dan An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Nah, bahwa peristiwa besar Isra Mi'raj merupakan pembuktian salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, peristiwa Isra Mi'raj membuktikan bahwa tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan, namun masih banyak yang meragukan akan kebesaran Allah sehingga membuat ingkar dan lalai kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, hikmah yang terakhir yaitu hikmah yang ketiga, Isra Mi'raj adalah perjalanan yang nyata, bukan hayalan atau mimpi. Nah, sungguh tidak bisa dibayangkan apabila peristiwa Isra Mi'raj ini yang Nabi Muhammad SAW jalankan merupakan perjalanan hayalan atau mimpi semata. Nah, maka perjalanan Isra Mi'raj tidak ada bedanya dengan wahyu-wahyu yang Rasulullah SAW terima dari Jibril maupun melalui mimpi. Nah, peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa menjadi pembuktian keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Sepulang Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'rajnya, beliau mengumumkan apa yang telah dialami semalam ke kaumnya. Nah, namun banyak sekali nih dari kaum Quraisy yang menentang dan menganggapnya itu gila.
Nah, kaumnya menganggap mana mungkin perjalanan dari Masjidil Haram dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Syam hanya menempuh waktu semalam. Nah, padahal mereka jika hendak berdagang ke Syam membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan lamanya. Nah, namun masih banyak yang beriman dan ada beberapa yang tergoyahkan imannya. Jadi kaum Quraisy ini menganggap bahwa Nabi Muhammad ini gila. Masa sih perjalanan hanya 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, banyak yang menentang dan menganggapnya itu gila, padahal tidak seperti itu pada kenyataannya. Nah, mungkin teman-teman itulah 3 hikmah di balik peristiwa besar dan mulia yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, hal tersebut sesungguhnya untuk dapat diketahui oleh kita sebagai kaum muslim yang berakal dan berpikir. Nah, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.